Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah, saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah untuk meneruskan pelajaran kita membahas kitab Syarah Nawaqidil Islam yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu taala. Ma'asyiral ikhwah dimanapun antum berada, pada pertemuan yang terakhir kita telah selesaikan pembatal keislaman yang ketiga, yakni barang siapa yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin atau dia ragu terhadap kekufuran mereka atau bahkan sampai membenarkan keyakinan mereka, maka dia telah terjatuh pada kekufuran. Ini pembatal keislaman yang ketiga. Jadi barang siapa yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin atau dia ragu terhadap kekufuran mereka atau bahkan membenarkan mazhab mereka, dia telah terjatuh pada kekufuran. Ini pembatal keislaman yang ketiga. Sekarang kita masuk ke pembatal keislaman yang keempat. Barakallahu fikum. Qala al-musannif rahimahullah, berkata penulis, semoga Allah merahmati beliau, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Qala ar-rabi'u man i'taqada anna ghaira hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam akmal min hadiyih. Pembatal keislaman yang keempat, barang siapa yang berkeyakinan bahwa yang selain petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini lebih sempurna daripada petunjuk Nabi. Au anna hukma ghairihi ahsan min hukmih. Atau hukum yang selain hukumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini lebih baik daripada hukumnya Nabi. Kalladzi yufaddilu hukmat tawaghid ala hukmih. Ya, seperti orang yang lebih mengutamakan hukum tagut daripada hukumnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, fahuwa kafir, maka dia terjatuh pada kekufuran. Nah, ini adalah pembatal keislaman yang keempat. Jadi kita membaca dua kalimat syahadat, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah, konsekuensi dari kita bersaksi bahwa Muhammad ini adalah utusan Allah, Muhammad ini adalah sosok yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan kita dari gelapnya kedzaliman kepada cahaya, ya. Maka hendaknya kita juga meyakini bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk beliau. Makanya orang yang mengakui bahwa ada petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam, pada hakikatnya dia telah mencederai syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Berarti ada petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk yang dibawa oleh utusan Allah. Ya. Jadi kenapa orang yang menganggap ada petunjuk yang lebih baik daripada petunjuknya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini bisa terjatuh pada kekufuran? Ini berkaitan dengan syahadatnya tadi. Dia bersyahadat bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Kalau dia meyakini ada petunjuk yang lebih baik daripada petunjuknya utusan Allah, sosok yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka apa gunanya dia bersyahadat tadi? Ya, ini bertentangan dengan syahadat anna Muhammadar Rasulullah, bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Sehingga dia pun keluar dari keislamannya karena menganggap ada petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Misalnya dia memiliki seorang syekh, seorang alim yang dia ikuti. Kemudian dia mengatakan bahwa ini cara berzikirnya syekh saya ini lebih bagus daripada cara berzikirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kan dia menganggap ada yang lebih baik daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara ibadahnya tuan guru kami ini lebih bagus daripada caranya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sering kita dapatkan, ya, orang yang menganggap bahwa cara beribadah dia, ya, yang berbeda dengan cara ibadahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian lebih bagus daripada cara ibadahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya.
Baik, kita akan bacakan syarahnya. Qala ar-rabi'u ay an-naqidur rabi' min nawaqidil Islam. Ya. Pembatal keislaman yang keempat, ya, dari pembatal-pembatal keislaman adalah man i'taqada anna ghairu hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam akmal min hadih. Ini barang siapa yang berkeyakinan bahwa selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ini lebih baik daripada petunjuk beliau. Ya, jadi ada dua sebenarnya hal yang terkandung dalam pembatal keislaman ini. Yang pertama berkenaan dengan petunjuk, ya, dengan jalan. Kalau ada orang meyakini bahwa petunjuk atau ada petunjuk atau jalan yang lebih baik daripada petunjuk Nabi, ini kafir. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan hukum. Ya, barang siapa yang dia berkeyakinan bahwa hukum yang selain hukum Islam, hukum yang dibawa Nabi SAW, ya, ini lebih baik daripada hukum Islam, maka dia kafir. Ini dua hal yang disebutkan dalam bab ini. Sekarang kita bahas yang pertama. Man i'taqada anna ghairu hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam akmal min hadih. Barang siapa yang meyakini bahwa yang selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ini lebih sempurna daripada petunjuk Nabi. Hada naqidun min nawaqidil Islam al-asyarah. Maka ini termasuk pembatal keislaman dari pembatal keislaman yang 10. Bahwa an ya'taqidal insanu anna hadiya ghairi Nabi sallallahu alaihi wasallam akmal min hadi Nabi. Itu seorang meyakini, ya, bahwa petunjuk selain Nabi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah. Ya. Bahwa petunjuk selain Nabi sallallahu alaihi wasallam ini lebih sempurna daripada petunjuk Nabi. Wa hadza kufrun billah. Dan ini merupakan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini merupakan kekufuran? Li'anna hadiya Nabi sallallahu alaihi wasallam wahyun nazilun minas sama. Karena sesungguhnya petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan wahyu yang diturunkan dari atas langit. Ya, wahyu tentu lebih utama daripada pemikiran siapapun, bahkan tidak layak untuk membandingkannya. Ya, karena wahyu ini adalah sesuatu yang turun dari langit, sedangkan pemikiran manusia, ya, pemikiran yang muncul dari manusia, bukan wahyu. Ya. Wa hadiyu ghairihi sallallahu alaihi wasallam amrun nabitun, ya, fil ard. Adapun petunjuk yang selain Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang muncul dari bumi. Ya, wahyu itu datang dari atas, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan petunjuk yang lain selain Nabi sallallahu alaihi wasallam ini buah pikiran manusia, munculnya di bumi. Ya. Wasyatan baina thara wa thuraya, ya, demikian jauh perbedaan antara tanah yang rendah dengan bintang yang tinggi di sana. Ya, Suraya ini bintang yang tinggi di sana. Ya, sehingga enggak layak untuk dibandingkan. Ya, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu yang turun dari atas langit. Sementara petunjuk yang selain beliau adalah produk manusia. Waqad kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza khataba an-nas yaumal jumu'ah. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkhutbah di hadapan manusia pada hari Jumat. Ya, hadisnya hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah beliau mengatakan, "Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Ya, amma ba'du kata beliau, maka sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang menunjukkan bahwa petunjuk yang terbaik adalah petunjuknya Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Fahadihu salawatullahu wasalamuhu alaihi huwa siratullah al-mustaqim wa dinullah al-qawim alladhi radiyahu Allahu subhanahu wa ta'ala li ibadihi wa la yarda lahum dinan siwa. Maka petunjuk Nabi SAW adalah jalan Allah yang lurus dan agama Allah yang lurus yang telah diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi hambanya, di mana Allah tidaklah meridhoi bagi mereka agama selain apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Ya, jadi tidak ada isme-isme lain yang dibawa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Ini yang perlu diketahui oleh kaum muslimin. Allah tidak ridho dengan pemahaman-pemahaman yang menyelisihi pemahaman
yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagian kaum muslimin mengatakan bahwa sistem misalnya sosialisme inilah sistem yang baik, atau sistem demokrasi adalah sistem yang lebih baik daripada apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang kita dengar ucapan-ucapan semacam itu. Ya, mereka mengatakan, itu ajarannya syariat Islam, ini relevannya untuk dipakai 1400 tahun yang lalu. Ya, 14 abad yang lalu itu memang relevan dipakai. Tapi kalau zaman sekarang sudah mengalami perkembangan, sudah mengalami banyak kejadian demi kejadian, ya, perubahan demi perubahan, maka tidak relevan lagi syariatnya Muhammad SAW untuk diterapkan. Antum pernah nggak dengar ucapan seperti ini? Ini sering diucapkan ya oleh sebagian orang yang menamakan diri mereka sebagai akademisi, tapi dididik oleh orang-orang Barat, dididik oleh orientalis-orientalis. Dan mereka mengajar di kampus-kampus Islam mengatakan bahwa ajarannya Muhammad SAW ini sudah harus direvisi. Harus ada wajah baru syariat Islam, kata mereka, atau reinterpretasi, kata dia, ya, penafsiran kembali terhadap syariat Islam. Ya, ini ucapan-ucapan kekufuran yang menganggap bahwa syariat perlu direvisi. Baik. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam dina." Dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Allah berfirman, "Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, ya, kemudian telah aku sempurnakan pula nikmatku atas kalian, dan aku ridho Islam menjadi agama bagi kalian." Ya, jadi Islam yang ada di masa Nabi SAW adalah Islam yang sempurna. Ya, sampai akhir zaman itulah Islam. Itulah yang nanti kita praktekkan sampai sampai hari kiamat. Sehingga tidak perlu revisi-revisi, tidak perlu reinterpretasi. Ya, seperti yang diucapkan oleh tokoh-tokoh kesesatan. Ya, mereka mengatakan bahwa hukum Islam ini produk perang salib, katanya. Produk perang salib, sehingga sekarang tidak ada lagi perang salib, kita harus ubah hukum-hukum kita. Pandangan kita kepada orang kafir harus diubah. Barakallahu fikum, ya. Pandangan kita terhadap orang kafir di masa sekarang sama dengan pandangan kita di masa Nabi SAW. Tidak perlu diubah. Ya. Baik. Waqad qala Allah Ta'ala, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nura." Ya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, "Dan demikianlah kami wahyukan Al-Qur'an itu kepadamu." Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma kunta tadri mal kitab walal iman, yang sebelumnya engkau tidak tahu apa itu Alkitab, apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuran, akan tetapi kami menjadikannya sebagai cahaya. Ya, maksudnya apa? Ai hadzal wahyu alladzi nazala alaihi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Allah yang telah menjadikan wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Kami memberikan petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki, ya, dari kalangan hamba-hamba kami. Wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim, dan sesungguhnya engkau memberikan petunjuk menuju jalan yang lurus. Jadi jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah jalan yang lurus, ya, adalah jalan yang lurus. Kemudian siratullah, ya, siratillahi alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard, ala ilallahi tasirul umur, yaitu jalannya Allah, ya, yang memiliki, yang miliknya lah, ya, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ketahuilah hanya kepada Allah lah, ya, kembalinya semua urusan. Surat Asy-Syura ayat ke-52 sampai ayat ke-53. Ya. Ini menunjukkan bahwa jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah jalan yang terbaik. Kenapa? Karena dia adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun jalan-jalan atau pemikiran-pemikiran, ya, yang muncul di tengah-tengah manusia, ya, ini namanya buah pemikiran mereka. Nggak ada jaminan bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Dan kita dapati, ya, jalan mereka, ya, tidak menghasilkan kemaslahatan, ya, atau kemaslahatannya
didapatkan, namun kerusakan yang dimunculkan ya juga besar. Berbeda dengan syariat Islam yang padanya terdapat kemaslahatan. Baik. Fa hadiyuhu sallallahu wasallam huwa khairul huda atau huwa khairul hadi. Maka petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebaik-baiknya petunjuk. Jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebaik-baiknya jalan. Wa atammuhu wa akmaluhu wa aqwamah. Dan adalah yang paling baik, paling sempurna dan paling lurus. Faman i'taqada anna hadiya ghairihi Shallallahu Alaihi Wasallam akmal min hadiyih Shallallahu Alaihi Wasallam fa hadza kafirun billah. Maka barang siapa yang meyakini bahwa ada jalan yang lebih baik atau jalan yang selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jalan selain jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini lebih sempurna dari jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia pun kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kharijun min millatil Islam, dan keluarlah dia dari agama Islam. Ya. Maka barang siapa yang kemudian dia mengatakan bahwa ada jalan yang lebih baik daripada jalannya Nabi Alaihissalam, ya pada hakikatnya dia telah keluar dari keislamannya. Baik, ini yang bagian pertama, yakni orang yang menganggap bahwa ada jalan yang lebih baik daripada jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian bagian yang kedua tentang berhukum, menjadikan hukum yang selain hukum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini lebih baik daripada hukum beliau. Ini juga merupakan pembatal keislaman. Qala qauluhu aw anna hukma ghairihi ahsan min hukmih. Kalladhi yufaddilu hukma tawaghid ala hukmihi fahuwa kafir. Dan ucapan beliau, ya, dan dia berkeyakinan bahwa hukum yang selain hukumnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini lebih baik daripada hukumnya Nabi. Seperti orang-orang yang lebih mengutamakan hukum para togut, ya, di atas hukumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang semacam ini kafir. Fahuwa kafir. Ya, maka orang yang semacam ini kafir. Ya. Orang yang lebih mengedepankan hukum togut. Adapun togut dijelaskan oleh beliau di akhir syarahnya beliau ini, kata beliau togut jam'ut tawagid, ya, at-tawagid jam'ut togut. At-tawagid ini merupakan bentuk jamak dari at-togut, wa huwa mushtaqun minat tughyan. Ya, dan dia diambil dari kata at-tughyan. At-tughyan artinya apa? Melampaui batas. Adapun definisi tagutnya sendiri sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa huwa ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min matbu'in aw ma'budin aw muta'. Segala sesuatu yang menyebabkan seorang hamba ini melebihi batasannya. Baik itu sesuatu yang diibadahi, diikuti atau ditaati. Ya. Segala sesuatu yang menyebabkan seorang hamba melebihi batas, ya, berbuat melebihi batas. Baik itu sesuatu, ya, itu adalah sesuatu yang diibadahi, ya, sesuatu yang diikuti, matbu', au ma'bud, atau sesuatu yang diibadahi, au muta', atau sesuatu yang ditaati. Bagian ulama menambahkan pada definisi wahwa radin, dalam keadaan sesuatu yang diikuti, diibadahi, dan ditaati itu dia ridho. Ya, misalnya ada orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan. Kemudian dia mengharamkan apa yang Allah halalkan. Lalu ada orang-orang yang mengikutinya. Ya, maka orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan ini disebut sebagai taghut. Disebut sebagai taghut. Ya. Atau ada sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya ada orang yang dianggap sebagai wali lalu diibadahi. Ya. Dengan syarat dia ridho untuk diibadahi, maka dia menjadi taghut. Ada syaratnya, ya, ridho. Karena kalau kita tidak tambahkan syarat ini, di sana ada orang-orang yang menyembah Nabi Isa alaihissalam. Apakah Nabi Isa alaihissalam
bisa dikatakan sebagai tagut, naudzubillah, ya. Tidak, beliau nabi dari nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada syarat bahwa yang sesuatu itu disebut tagut kalau dia ridho dengan ketundukan, peribadahan dan juga pengikutan orang-orang yang mengikutinya. Kalau dia nggak ridho, nggak bisa dikatakan sebagai tagut. Ya. Kemudian ada orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ya, orang-orang pun mengikuti dia dan dia ridho untuk diikuti. Nah, yang semacam ini disebut sebagai tagut. Maka barang siapa yang meyakini bahwa hukum yang selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih baik daripada hukumnya Nabi, seperti orang-orang yang lebih mengedepankan hukum tagut ya terhadap hukumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia kafir. Apa maksud dari ucapan ini? Kata Syekh Abdul Razak, wa man taqada anna hukma ghairi Nabi sallallahu alaihi wasallam akmal min hukmihi sallallahu alaihi wasallam fahuwa kafirun billah wa kharijun min millatil Islam. Ya. Barang siapa yang meyakini bahwa hukum yang selain hukumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna daripada hukumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir kepada Allah. Ya, misalnya ada yang mengatakan bahwa undang-undang yang berlaku di negara kami ini lebih baik daripada hukum syariat. Ini sering kita dengarkan ya. Misalnya hukum positif ini harus kita prioritaskan daripada hukumnya Al-Quran. Karena yang mengatakan undang-undang atau konstitusi ini lebih tinggi kedudukannya daripada kitab suci misalnya. Ya, ini ucapan-ucapan kekufuran. Berarti dia menganggap bahwa hukumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya atau hukum yang selain hukum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini lebih baik daripada hukum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kata beliau wa hukmuhu shalawatullah wassalamuhu alaihi wahyun minallah. Padahal hukumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dan Nabi SAW tidaklah berkata-kata dengan hawa nafsunya. Hanya saja merupakan wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Maka hukum Nabi SAW pada hakikatnya adalah wahyu yang Allah turunkan kepada beliau. Yang berbeda dengan hukum manusia. Ini adalah produk manusia, buah pikir mereka. Ya, bukan hukum yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, faman i'taqada anna hukma ghairi Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun min hukmihi fahuwa kafirun billah. Oleh karena itu, barang siapa yang berkeyakinan bahwa hukum yang selain hukumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini lebih baik daripada hukumnya Nabi, fahuwa kafirun billah. Maka orang semacam ini kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annahu irtada hukmal jahiliyah. Karena dia telah ridho kepada hukum jahiliyah. Hukum yang bukan hukumnya Nabi SAW disebut sebagai hukum jahiliyah. Wakhtarahu ala hukmil Islam wa hukmin Nabi SAW. Dan dia lebih memilih hukum jahiliyah ini daripada hukum Islam dan hukum Nabi SAW. Fahada kafirun billah. Maka orang yang semacam ini kufur kepada Allah Subhanahu wa taala wa kafirun bi rasulihi SAW. Dan juga dia telah kafir kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam wa mu'minun bit-taghut. Kemana keimanannya? Dan dia beriman kepada para taghut. Ya. Jadi bagaimana keterkaitannya ketika orang meyakini bahwa ada petunjuk yang lebih baik atau ada hukum yang lebih baik daripada hukumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia ya menganggap ya bahwa wahyu ini tidak lebih baik daripada pemikiran manusia. Padahal ada perbedaan yang signifikan. Hukumnya Nabi SAW ini wahyu. Adapun hukum manusia ini adalah buah pikiran mereka. Baik. Faman i'taqada. Nah, sudah kita sebutkan tadi. Fahada kafirun billah wa kafirun bi Rasulullah SAW wa mu'minun bit-taghut. Waqad qala subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh Nabi Allah Subhanahu wa taala telah berfirman. Alam taro ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik yuriduna ay yatahakamu ila taghut wa qad umiru ay yakfuru bih.
ketika berbicara tentang kaum munafikin. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-60 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tidakkah engkau melihat, ya, tidaklah engkau memperhatikan orang-orang yang mengira bahwa mereka telah beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelummu. Padahal mereka yuriduna kamu ila tagut." Padahal mereka ingin berhukum kepada tagut. Waqad umiru ayyakfuru bihi, dan mereka telah diperintahkan untuk mengkufuri tagut tersebut. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa ya tidak beriman orang-orang yang mengklaim bahwa diri mereka beriman, namun ketika berhukum mereka berhukum kepada tagut. Padahal mereka telah diperintahkan untuk mengkufurinya. Ya. Jadi berhukum dengan selain hukum Islam, pada hakikatnya seseorang telah berhukum dengan hukum tagut. Fahada minat tahakum ila tagut wa huwa kufrun billah. Lianna al-abda la yakunu min ahli la ilaha illallah wa la yakunu min ahli tauhid illa idza kafara bitagut. Ya. Inilah hukum orang-orang yang berhukum kepada tagut, yaitu dia merupakan kekufuran kepada Allah. Karena sesungguhnya hamba tidaklah dia menjadi ahli la ilaha illallah, demikian juga bukan merupakan bagian dari ahlu tauhid illa idza kafara bitagut, kecuali dia harus kufur kepada tagut. Ya. Jadi ini adalah syarat la ilaha illallah. Di antara syarat la ilaha illallah, seseorang hendaknya dia kufur kepada tagut, bukan hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia juga harus mengkufuri tagut. Ya. Falihada qala Allah jalla wa ala fil ayah allati tali ayatul kursi, wa ayatul kursi fihi takriru tauhid wa dzikru barahinihi la ikraha fid din. Qad tabayyana rusydu minal ghayy, faman yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu sami'un alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam ayat setelah ayat kursi, dan di sebelumnya di ayat kursi disebutkan ya takriru tauhid, penetapan terhadap tauhid, wa dzikru barahini, demikian juga disebutkan petunjuk-petunjuk tauhid tersebut. Setelah itu apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan? La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana rusydu minal ghayy, telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah. Faman yakfur bit taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka barang siapa yang berhukum dengan tagut dan barang siapa yang kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat yang tidak akan terputus. Wallahu sami'un alim, dan Allah ya maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan kapan seorang itu dikatakan dia berpegang teguh dengan urwatul wuthqa, berpegang teguh dengan la ilaha illallah, yakni ketika dia beriman kepada Allah dan kufur kepada tagut. Berarti orang-orang yang tidak kufur kepada tagut, sesungguhnya dia tidaklah mewujudkan la ilaha illallah pada dirinya. Ya, jadi di antara syarat la ilaha illallah adalah seseorang itu mengkufuri tagut, baru la ilaha illallahnya itu sah. Ya, dia harus kufur kepada tagut. Qala fal kufru bit tagut ya ruknun min arkanil istimsaki bila ilaha illallah allati hiyal urwatul wuthqa. Maka mengkufuri tagut ini merupakan rukun dari rukun-rukun ya berpegang teguhnya seseorang kepada la ilaha illallah. Di mana la ilaha illallah inilah urwatul wuthqa, tali yang kuat. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat. Faman lam yakfur bit tagut laisa min ahli la ilaha illallah. Maka barang siapa yang tidak mengkufuri tagut, ya dia bukanlah orang yang berpegang teguh dengan la ilaha illallah. Walladzi yufaddilu hukma ghairi nabi sallallahu alaihi wasallam ala hukmi ya'taqidu anna hukma ghairihi ahsan min hukmihi fahuwa mufaddilun li hukmi tagut. Maka barang siapa yang lebih ya menganggap baik, yang dia menganggap bahwa hukum yang selain Nabi SAW ini lebih baik daripada hukum Nabi SAW, dan meyakini bahwa hukum yang selain hukumnya Nabi SAW lebih baik daripada hukumnya, maka dia telah mengutamakan hukum tagut. Ya, barang siapa yang mengatakan bahwa hukum selain hukum Nabi
ini lebih baik daripada hukumnya Nabi, nah, ketika itu dia telah terjatuh pada berhukum dengan hukum tagut. Jadi ketika dia mengatakan, oh ada hukum yang lebih baik daripada hukum Nabi SAW, nah ketika itu dia telah terjatuh pada berhukum kepada tagut. Wa man kana mufaddilan li hukmi tagut fahuwa kafirun billah. Maka barang siapa yang mengutamakan ya hukum tagut, ya maka dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini yang berkaitan dengan hukum. Barang siapa yang mengatakan bahwa hukum yang selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini lebih baik daripada hukumnya Nabi, lebih baik daripada hukum syariat, maka dia telah terjatuh pada kekufuran, ya batal keislamannya. Baik, ini secara umum ya. Tapi ada perincian di sana. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala memperinci keadaan orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Ya. Ada 4 kondisinya, sebagaimana yang disebutkan dalam Majmu' Fatawa beliau, jilid yang pertama halaman 416. Beliau membagi ya orang-orang yang berhukum dengan hukum selain hukumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau berhukum selain dengan hukum syariat, ini terbagi menjadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama, an yaqula innal hukma bi syara'in atau bisyara'i afdal walakin la mani'a ya min tahkimi ghairi syari' atau ghairi syara' fa hadza kufrun mukhrijun minal millah. Golongan yang pertama, orang yang mengatakan bahwa hukum syariat adalah hukum yang terbaik, akan tetapi tidak mengapa untuk berhukum kepada hukum yang selain syariat, maka ini merupakan kekufuran yang mengeluarkan seseorang dari agamanya. Bahaya kan ya? Dia ini menganggap bahwa hukum syariat itu lebih afdol. Cuma dia berkeyakinan juga boleh bagi kita untuk berhukum kepada yang selain syariat Islam. Maka pemahaman semacam ini merupakan kufur, kekufuran yang mengeluarkan seorang dari agamanya. Kemudian kondisi yang kedua, an yaqula inna syara' wal qanun sawa'un la farq. Bahwa kata mereka yang kedua ini, bahwa syariat dan undang-undang buatan manusia ini sama, nggak ada perbedaannya. Wa hadza aidan kufrun akbar mukhrijun minal millah. Maka anggapan semacam ini yang menyamakan antara undang-undang buatan manusia dengan syariat, ya maka ini merupakan kufur akbar yang mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Qala as-salitsu, kemudian keadaan yang ketiga, an yaqula innal qanuna afdal wa aula ya minasyara'i wa hadza aidan mukhrijun minal millah wa huwa akbahu tsalatsah. Ya. Kemudian keyakinan yang ketiga, seseorang mengatakan bahwa undang-undang buatan manusia ini lebih afdal dan lebih utama daripada syariat, maka ini jelas merupakan kekufuran yang mengeluarkan seseorang dari agamanya. Wahwa akbahu tsalatsah, dan ini merupakan yang paling buruk dari 3 perkara tadi. Ya, jadi ada 3 yang orang yang dikufurkan ya. Yang pertama yang dia mengatakan bahwa syariat itu lebih afdol, hanya saja boleh bagi kita untuk berhukum ya tidak dengan hukum syariat. Maka ini kafir, keluar dari keislamannya. Orang yang kedua mengatakan bahwa hukum syariat dan qanun ini sama kedudukannya. Ya, kamu boleh milih mau syariat atau mau qanun. Ya, maka yang demikian juga merupakan kekufuran, menyamakan wahyu Allah Subhanahu wa taala dengan buah pemikiran manusia. Yang paling buruknya dia berkeyakinan bahwa hukum qanun ya undang-undang ini lebih afdal daripada hukum syariat. Nauzubillah. Jelas ini kekufurannya. Menganggap bahwa hukum manusia, buatan manusia lebih baik daripada hukum syariat. Ya, wa hadza aidan mukhrijun minal millah. Yang demikian ini mengeluarkan dari agama, wa huwa akbahu tsalatsah, dan ini merupakan keyakinan yang paling buruk dari 3 keyakinan yang telah kita sebutkan. Kemudian yang keempat, ya, an ya'taqida annal wajiba tahkim syara' Allah wa la yajuzu tahkimu ghairihi. Ya. Bahwa dia berkeyakinan bahwa yang wajib itu adalah berhukum dengan syariat Allah dan tidak boleh berhukum dengan selain syariat. Walakinnahu qad yahkum bi ghairi ma anzalallah lil hawa fi nafsihi ya diddil mahkum alaihi.
Akan tetapi dia menghukumi dengan hukum yang selain apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan karena hawa nafsunya. Auli rishwah, atau karena dia disogok. Auli umuri sia-sia, atau karena perkara-perkara politik. Kita ini bangsa majemuk, ya. Saya tahu bahwa syariat Islam adalah syariat yang terbaik. Saya meyakini bahwa syariat Islam ini adalah syariat yang wajib untuk kita tegakkan. Berdosa kita kalau tidak menegakkannya. Akan tetapi kita tinggal di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Tidak semuanya kaum muslimin. Ya. Maka untuk yang keempat ini, selama dia meyakini bahwa hukum Islam adalah hukum yang terbaik dan dia meyakini wajibnya berhukum dengan hukum Islam, hanya saja tidak dia lakukan karena sesuatu dan lain hal, maka ya dia tidaklah kafir. Ya. Kata beliau di sini fahada yakunu naqisul iman. Kata Syekh bin Baz, maka orang yang semacam ini kurang sekali keimanannya. Waqad intafa fi haqqi kamalil iman al-wajib. Dan dia telah terhapus dari hak ya kesempurnaan iman yang wajib. Wa huwa bidzalika yakunu kafiran kufran asghar. Atau dengan kata lain, dia telah kafir dengan kekufuran yang kecil. Wa dzaliman zulman asghar, dan dia telah melakukan kedzaliman dengan kedzaliman yang kecil. Wa wasiqan fa fasiqan fisqan asghar, dan dia juga telah berbuat kefasikan dengan kefasikan yang kecil. Kama sahha makna dzalika an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa Mujahid wa jama'atin ya minas salafi rahimahullah. Sebagaimana yang demikian diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, demikian juga Mujahid dan sekelompok kalangan ulama dari kalangan salaf. Ya, bahwa qaulu ahli sunnati wal jamaah, dan ini merupakan pendapatnya Ahlussunnah wal Jamaah khilafan lil Khawarij wal Mu'tazilah wa man salaka sabilahum. Berbeda dengan pemikirannya Khawarij dan Mu'tazilah dan orang-orang yang menempuh jalan mereka. Wallahul musta'an. Ya, jadi inti dari apa yang disampaikan oleh Syekh bin Baz di sini, bahwa orang yang berhukum kepada hukum selain hukumnya Nabi SAW terbagi menjadi 4. Barang siapa yang mengatakan bahwa hukum Allah ini adalah hukum yang terbaik, namun boleh bagi kita untuk berhukum dengan selain hukum Allah, dia telah terjatuh pada kekufuran. Kemudian yang kedua, barang siapa yang menyamakan antara hukum Allah dengan hukum buatan manusia, maka ini pun merupakan kekufuran. Kemudian yang ketiga, bahwa dia bahkan sampai meyakini bahwa hukum buatan manusia ini lebih baik daripada hukum Allah, ini tidak dilakukan